Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Bagus Prasetyo dengan NIM 172370004 dari kelas 17 3D07 dengan mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer yang dibimbing oleh Bapak Ade Setiawan. Untuk kegiatan kali ini, saya akan membuat routing secara statik di VirtualBox menggunakan mikrotik. Mungkin teman-teman sudah pada paham atau mungkin belum. Saya jabarkan terlebih dahulu. Di sini ada topologi yang cukup jelas, ya sedikit cukup jelas untuk secara totalnya. Nah, untuk langkah-langkah di awal kita itu membutuhkan beberapa hal, yaitu berupa internet, handphone, laptop, software, dua buah mikrotik itu yang ada di sini nih, dan dua buah komputer virtual. Nah, saya pertama-tama akan menjelaskan satu persatu dari hal yang tadi saya sebutkan, yaitu internet, yaitu untuk mengetes apakah untuk koneksi jaringan kita sudah bisa digunakan di dalam komputer virtualnya. Yang kedua itu handphone, yaitu sebagai perantara atau bridge atau hub atau yang lainnya dari internet menghubungkan ke laptop. Begitu. Yang kedua laptop untuk menjalankan programnya. Lalu keempat ada software. Kalian bisa menggunakan software Oracle VirtualBox atau VMware Workstation. Lalu kelima ada mikrotik yang nanti akan kita setting secara statik. Dan keenam adalah komputer atau komputer virtual untuk kita tes setelah kita setting mikrotik tersebut. Marilah kita bahas pembahasan topik di sini. Di sini yaitu dari cloud internet itu berupa wifi-nya yang akan tersambung ke handphone, dan dari handphone kita akan menghotspot ke laptop. Oke, di sini langkah-langkahnya yaitu eh, kita buka kontrol panel. Ini mungkin kecil aja dulu. Kita lihat bagian view network station, status and task. Lalu kita pilih change adapter setting. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan, udah menyiapkan lah ibaratnya. Di sini ada Ethernet pertama, yaitu Ethernet atau yang fisik yang dari laptop. Yang kedua itu yang dari VirtualBox. Nah, di sini teman-teman harus terhubung dulu ya, karena saya sudah terhubung. Lalu kita setting dari wifi-nya, yaitu klik wifi-nya, klik kanan bagian properties. Nah, teman-teman bisa langsung ke menu sharing nih. Kita allow untuk share internet ke Ether 2, yaitu Ether 2 itu VirtualBox yang sudah kita siapkan tadi. Kita oke. Oke. Nah, kita cek di sini kenapa saya nulis Ethernet 2 di sini dengan IP yang segini? Karena sudah defaultnya disediakan dari sana, yaitu 192.168.137.1. Oke. Nah, kita pinggirin dulu. Nah, dari sini kita akan mengatur mikrotiknya. Bentar, kita setting dulu sedikit. Kita akan mengatur mikrotik yang pertama terlebih dahulu, yaitu kita membutuhkan 3 Ethernet. Sebentar, kita minimize terlebih dahulu, lalu kita masuk ke menu mikrotik, kita enter, masukkan aja, kita masukkan login username itu admin, passwordnya nggak ada, langsung enter aja.
enter lagi, satu kali lagi. Oke, di sini karena benar-benar kosong dan kita ingin mengatur mikrotiknya lagi, kita masukin dulu IP-nya yang ada. Oke, sorry. Aduh, kok UI-nya beda lagi. Oke, kita masukkan IP address. Oh, sebelumnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lupa atau mungkin ingin permudah dalam pengetikan atau pengaturan atau mungkin apa bahasanya, ya untuk permudah dalam mengkonfigurasi, kalian bisa mencet atau menekan tombol tab yang ada di keyboard. Contohnya saya ingin meng-tap IP address. Nah, dengan kayak gini sebenarnya juga udah bisa. Dan kita bisa nambahin atau diinput secara otomatis, yaitu dengan menggunakan tab langsung tertulis address. Oke. Oke, kita cek di sini karena benar kosong, kita setting, kita ketik IP address add atau menambahkan. Di sini kita tambahin dulu yaitu address 192.168.137.2/24. Kalian harus ingat di sini harus ditandain atau dikasih subnetnya yaitu /24 sesuai yang tadi topologi yang saya berikan. Kita enter, masukin interface-nya di sini kan sudah saya tulis di sini. Ethernet pertama itu 192.168.137.2/24. Kita masukkan ether 1, sorry. Oke, setelah itu kita tambahkan 2 ethernet lagi, yaitu IP address add 192.168.10.1/24. Enter, kita ketik lagi interface-nya itu header kedua ya, lalu IP address yang terakhir untuk di mikrotik yang pertama atau view 1 itu IP address add 192.168.100.1/24 menggunakan interface header 3. Enter. Oke, di sini kan kita sudah menambahkan semua IP address. Nah, di sini sudah kita tambahkan sesuai yang kita lain, yaitu Ethernet pertama untuk dari laptop menghubungkan ke router, yaitu terus Ethernet 2 dari router yang akan menjadi gateway melalui dari komputer melalui router, lalu Ethernet 3 dari router ke router. Oke, yang ini dan yang ini juga nanti kita bahas. Oke, setelah kita setting IP di sini, kita harus setting root atau gateway-nya dengan cara ketik IP root gateway set gateway 192.168.137.1. Ini nggak usah pakai slash karena kita menggunakan untuk gateway bukan buat IP-nya. Lalu kita enter number 1. Oh sorry, can change only static root IP root add gateway sama dengan 192.168.137.1. Enter. Oke, tadi salah saya. Kita cek lagi IP root PR untuk mengecek. Nah, di sini di nomor yang pertama ini yang ke-0 ini kita sudah masukin gateway-nya. Oke, habis gateway lalu kita masukin DNS ya. Kita
kita masukin DNS dengan cara ketik IP DNS set server, yaitu server yang tadi yang dari Ethernet 2 di control panel, mungkin masih ingat. Atau saya ketik 192.168.1.8.8.8, sorry 8. Oke, lalu ketik juga allow remote request dan ketik juga yes, enter. Oke, dengan ini IP DNS sudah teratur atau sudah diatur ke IP 192.168.137.1. Oke, kita cek caranya, yaitu IP DNS print. Oke, di situ udah ada ya, 192.168.1.8.8.8. Oke, IP address udah, IP root udah, IP DNS udah, dan firewall yang terakhir ya, yaitu firewall. Kita ketik IP firewall NAT add chain granat action masquerade, dan kita ketik out interface yes. Sorry, ini bukan yes, harusnya header 1 ya, maaf. Oke, semua di sini di mikrotik pertama kita sudah setting. Oke, gimana sih caranya kita tahu gitu kan, kalau misalkan kita sudah terhubung atau sudah bisa menentukan, itu kita buka dari Windows XP yang pertama nih, karena mikrotik 1 langsung terhubung dengan Windows yang pertama sesuai pada gambar. Dari mikrotik V1 langsung bisa terhubung ke Windows XP V1 juga. Oke, caranya yaitu kita setting lagi di bagian start, lalu kalian bisa mencet search atau mungkin Ctrl R bisa untuk mengtes run, lalu atau bisa alt program di bagian aksesoris. Sorry, bagian control panel, maaf. Oke, kalian ke menu network and internet connection, kalian sedikit scroll ke bawah. Di sini ada network connection. Nah, di sini sudah connect karena tadi saya sudah mengetes dan saya cuman nge-reset atau nge-reboot settingan dari mikrotik doang, dari sini enggak, dari Windows XP. Oke, caranya itu, cara untuk menyetingnya itu klik 2 kali pada bagian properties, lalu kalian pilih internet protocol TCP/IP, klik properties. Nah, di sini saya masukin IP 192.168.10.2 dengan gateway yang tadi sudah kita berikan di mikrotik V1 atau mikrotik pertama, dan DNS yang sama. Oke, kita close karena sudah selesai di Windows XP. Bagaimana cara kita tahu kalau misalkan Windows XP tersebut sudah bisa mengakses internet? Kita bisa coba ngeping dari CMD. Oke, kita ping google.com. Oke, di sini udah reply ya. Kalau misalkan di CMD sudah reply, seharusnya untuk Mozilla Firefox harusnya sudah bisa. Ini tadi saya juga udah browsing. Oke, kita tes aja. Tes speed mungkin ya. Kita bisa cek di sini, kita run. Nah, di sini udah bisa kan? Oke. Mungkin biar lebih jelas kita agak perbesar sedikit. Kurang lebih begitu.
Oke, bentar. Oke, setelah yang V1 Mikrotik dan Windows XP V1 sudah selesai, kita lanjutkan langsung ke Mikrotik kedua dan Windows XP kedua. Langkah-langkahnya hampir sama, yaitu admin, passwordnya enter, password langsung enter lagi. Kita set IP, yaitu IP address add. Sebentar, kita cek dari topologi tersebut. Kita akan menyeting Ethernet pertama dan Ethernet kedua ya. Sorry sebentar. Oke, kita set address 192.168.100.2/24. Oke, dengan interface yang pertama atau header pertama. Oke, lalu kita tambahkan satu lagi IP address, yaitu IP address add 192.168.200.2/24. Ini untuk header kedua, sorry. Oke, karena untuk IP yang 100.2 itu akan terhubung dengan Mikrotik V1 atau 1, sedangkan Ethernet kedua akan terhubung langsung ke Windows XP. Simulasinya sih atau cara kerjanya seperti di topologi, balik lagi semua ke topologi. Jadi dari router 1 ke router 2 terhubung, nanti akan ngirim paket data dari sini ke sini, lalu dari router ke komputer dan akan balik lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Setelah kita setting IP address, kita set lagi IP gateway atau IP root. IP dengan cara ketik IP root gateway, IP root add gateway 192.168.100.1 karena terhubung dengan Mikrotik yang pertama, yaitu terhubung dengan, lebih tepatnya terhubung dengan Ether ketiga, itu yang ada di sini ya. Nih, Ethernet ketiga dia akan terhubung ke Mikrotik. Lalu ketik enter. Setelah IP rootnya udah selesai, kita setting IP DNS nya, yaitu IP DNS set server, sama juga seperti tadi, kita ketik 192.168.100.1. Oke, koma 8.8.8.8. Oke, dan ketik juga allow untuk remote request dan ketik juga yes, enter. Setelah IP DNS, kita akan set IP firewall dengan cara IP firewall add chain NAT add chain src. Oke, action masquerade dan out interface header pertama. Oke, enter. Semuanya sudah juga di sini. Lalu kita tes lagi dari Windows XP ya. Ini kita close terlebih dahulu. Kita buat pengecekan. Kita ping Google dari sini dan keduanya apakah bisa. Oke, di sini masih berjalan dan kita buka lagi control panel ya. Control panel pada bagian network dan internet connection, ke bawah sedikit pilih menu network connection. Ini sama seperti yang Windows XP tadi, karena saya tidak menyeting ulang, karena cuma menambahkan. Jadi kita klik 2 kali pada bagian properties, kita klik, lalu internet protocol TCP/IP kita klik
menu atau button properties. Oke, di sini karena Ethernet 2 akan terhubung langsung dengan Windows XP sesuai dari topologi dari IP. IP ini akan terhubung dengan Ethernet 2, yaitu yang akan menyambung ke router mikrotik kedua. Oke. Lalu aku beri 192.168.200.3 dengan gateway 192.168.200.2. DNS-nya 192.168.200.2 dan alternate DNS-nya itu 8.8.8.8. Oke, close. Tadi kalian harusnya oke aja ya, karena saya udah menyeting, udah terkonfigurasi, jadi close pun tidak masalah. Kita close juga. Lalu teman-teman juga bisa ngecek lagi sesuai kayak yang di sebelah kanan. Kita ping google.com. Masukkan ping google.com/t. T itu untuk apa ya? Saya kurang paham sih untuk penyebutannya. Yang jelas ini akan mengeping web tersebut secara terus-menerus tanpa henti. Kita enter. Oke, selagi ini kita buka untuk pembuktiannya. Oke, kita buka BSI. BSI, Universitas BSI. Oke. Udah bermasalah. Coba mungkin yang lain. Detik. My bad. Mungkin ada sedikit trouble, tapi kurang lebih begitu, karena ini untuk materi atau penjelasan cara mengkonfigurasi IP secara statik. Ini nanti akan mungkin next time atau pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan. Oke, untuk kali ini mungkin segitu dulu. Mohon maaf bila ada ucapan atau mungkin penuturan atau mungkin perilaku ketika ngobrol, tapi ya begitu, mohon dimaafkan karena saya tidak terbiasa untuk merekam diri sendiri. Segitu dulu, terima kasih Pak Ade atas tugas akhirnya. Semoga kita tetap saling berkomunikasi lah seenggaknya. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.